Hati-hati terhadap peredaran uang palsu. Di Cimahi, Jawa Barat, hanya demi keuntungan pribadi, sekelompok pria nekat memproduksi uang palsu. Miris, mau kaya kok merugikan orang lain. Iya oke ternyata. Oh ya oke. Iya. Satreskrim Polres Cimahi membongkar sindikat pengedar uang palsu di Cipendei, Bandung Barat. Terungkapnya kasus berawal dari laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti dengan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Adapun modus tersangka yakni untuk memperkaya diri. Parahnya uang palsu ini sudah dikirim dan akan disebarkan di Indramayu dan Palembang. Petugas menyita 394 lembar uang pecahan 100.000, 603 lembar uang pecahan 50.000 serta peralatan pencetakan uang palsu. Pelaku ini menjual dan menawarkan uang palsu ini. Sebenarnya karena kita hanya ingin mengetahui apakah mereka beredar di wilayah kita, jadi wilayah Polres Cimahi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Yuwono iNews melaporkan. Kuli bangunan dibekuk polisi karena nekat menjual narkoba jenis sabu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku berusaha kabur, melarikan diri dari kejaran petugas hingga bersembunyi di semak-semak dan terjatuh di parit kering. Duh, udah menghindar malah terjatuh. IS tak berkutik saat dibekuk dan digelandang Satuan Res Narkoba Polresta Balikpapan di Gunung Bugis, Balikpapan Barat. Residivis kambuhan ini sempat kabur melarikan diri dari kejaran petugas dengan bersembunyi di semak-semak dan terjatuh. Akibatnya pelaku mengalami luka di bagian kepala. Kuli bangunan ini jual narkotika tergiur rupiah yang ditawarkan bandar. Petugas langsung menyisir sejumlah lokasi dan menyita barang bukti 6 paket sabu seberat 1,46 gram dan uang hasil penjualan senilai Rp600.000. Atau tersangka ini melarikan diri ke semak-semak yang ternyata di bawahnya seperti jurang ya, mungkin kedalaman 4-5 meter dan sempat terluka, tetapi petugas dengan cepat segera mengamankan yang bersangkutan dan untungnya masih bisa diselamatkan. Penangkapan pelaku dilakukan polisi untuk memberangus kawasan Gunung Bugis yang dikenal sebagai kampung narkoba khususnya sabu. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Nah, ini nih, harus hati-hati sama pencurian handphone di lapangan bola. Seorang pria nekat mencuri handphone saat korbannya lagi asik bermain bola di kampus negeri di Makassar. Namun, aksinya terpergok, malah jadi babak belur. Nekat sih. Terpergok mencuri handphone, pelaku pencurian babak belur diamuk sejumlah pemain bola di lapangan bola Universitas Negeri Hasanuddin Makassar. Pelaku yang tak dapat berkutik usai HP korban ditemukan di dalam tas miliknya. Pencurian terjadi dengan memanfaatkan kondisi korban yang sedang asik main bola. Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi, sebelumnya sudah beberapa handphone pemain bola yang hilang saat ditinggal bermain. Saya ambil simpan di tas, maksudnya HP-nya itu dia di pinggir ini Pak, di pinggir apa, kayak begini, baru kan ada orang di samping juga, nanti juga, jadi saya di situ saya dulu sambil jaga. Iya, tapi kalau semua di dalam kantongmu, iya, kalau semua di dalam kantongmu, enggak di tas, ini tasmu. Guna proses pemeriksaan lebih lanjut, pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolsek Taman Landrea. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Selalu waspada jika bertemu dengan orang yang baru dikenal. Seorang ibu jadi korban gendam saat mau belanja ke pasar di Cengkareng, Jakarta Barat. Gak tanggung-tanggung, korban kehilangan perhiasan dan uang tunai senilai 200 juta rupiah yang raib digondol pelaku.
Junah, ibu lanjut usia ini yang menjadi korban gendam usai bertemu dengan seorang wanita yang baru dikenalnya di Pasar TB Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV, pelaku nampak turun dari kendaraan bermotor plat B 2197 SOR sambil mengenakan masker. Pelaku kemudian membawa korban yang telah terhipnotis masuk ke dalam mobil. Modus pelaku mengaku dirinya melihat korban diikuti roh halus yang bisa mengancam nyawa keluarganya. Pelaku pun kemudian berdalih akan memberi bantuan pengobatan dan mengajak korban bertemu dengan 3 komplotan pelaku lainnya. Korban yang tak sadarkan diri lalu diminta membawa harta benda berupa uang serta perhiasan untuk didoakan. Korban yang terpedaya tak sadar uang dan perhiasan justru ditukar dengan tisu basah dan tepung terigu. Udah saya bawa bungkusannya, entah kenapa saya juga enggak ngeh. Dia kasih kembali tasnya yang coklat, udah dia bilang, ibu nih bawa pulang lagi dalam seminggu, ntar baru dibuka. Dapat 2 hari, kok hati saya nggak enak. Saya buka, pas saya buka nggak taunya isinya mie sama tepung. Akibat tindak kejahatan gendam, korban kehilangan $47.000 Hong Kong, emas 48 gram, dan uang jutaan rupiah dengan total kerugian mencapai 200 juta rupiah. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.